Halo teman-teman, selamat datang di Pencipta Jenius. Ini sudah jam 6.17 pagi dan si pemalas ini tidak mau bangun. Bangun tukang tidur. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri Pencipta Jenius. Pantas saja, lama sekali kamu membuat video. Untuk membuat jam alarm bertema Squid Games ini, kita jelas membutuhkan jam alarm yang pasti harus berfungsi ya. Kita harus memanipulasi bagian dalamnya sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah melepas grup dan melihat bagian dalamnya. Ambil set obeng kecil dan pilih yang ukurannya sempurna. Kamu juga bisa pakai magnet untuk mempermudah melepas grup mini itu. Hahaha, panggil aku Magneto. Yang tertarik padaku hanya besi, bukan wanita. Hidupku sangat menyedihkan. Dengan bantuan pinset seperti yang digunakan ibumu untuk mencabut kuku kakinya, buka jam itu dengan hati-hati dan ambil motornya. Cabut kabel dengan melelehkan solder dan masukkan melalui salah satu lubang skrup. Gunakan pinset untuk menariknya keluar dari sisi yang lain. Tutup jam alarm lagi dan masukkan hanya satu skrup di samping tanpa kabel menggunakan trik magnet kecil yang sama. Setelah tertutup rapat, kita tidak akan lagi membutuhkan obeng ini. Jadi kamu bisa melepas magnet dan masukkannya kembali ke kotak peralatanmu. Mari kita tinggalkan jam malang itu sejenak, sementara kita membuat mekanisme peluncuran untuk proyektil alarm kita. Untuk ini, kita perlu membuat lubang kecil di tengah dua tutup menggunakan besi solder yang panas. Setelah kedua tutup siap, sisihkan dan ambil mesin yang dapat berputar-putar atau motor mainan berporos ganda. Uji mesin dengan menghubungkannya ke baterai. Selanjutnya, oleskan lem ke pin dan pasang tutup yang dilubangi. Letakkan di satu sisi yang kamu inginkan dan tuangkan banyak lem panas di atasnya agar tidak terlepas. Ulangi langkah sebelumnya dengan yang satu lagi dan uji seberapa baik putarannya. Terlihat seperti ban mobil sport. Dengan spidol permanen, buat beberapa garis di sisi setiap tutup, seperti yang kamu lihat di layar. Kemudian cari mata bor tertipis di antara alat-alatmu untuk membuat lubang di tutupnya. Sementara aku tanpa ampun mengebor tutupnya, mengapa kamu tidak memberitahuku pendapatmu tentang channel ini? Maksudku, aku tahu bagus sekali, tapi aku ingin mendengarmu mengatakannya. Hehehe. Jangan lupa untuk mengebor bagian belakangnya, karena kita harus melewati kedua lubang dengan beberapa potong kawat galvanis seperti ini. Potong bagian yang diperlukan dengan tang. Jangan coba-coba memotongnya dengan yang lain. Aku mencoba dengan gunting dan tidak berhasil. Masukkan kawat melalui dua lubang. Uji apakah dia berputar dengan sempurna. Dengan tang yang kuat, tekuk salah satu ujung setiap kawat ke belakang dan ujung lainnya ke depan sehingga membuat bentuk Z yang akan meluncurkan proyektil dengan tenaga yang kuat sekali. Setelah memotong kelebihan kawat, isi setiap lubang dengan lem panas. Jika aku jadi kamu, aku akan menjauhkan jariku dari pisau yang berputar itu. Kita belum selesai dengan bagian ini, tapi mari kita kesampingan sebentar sambil menyiapkan kokpit peluncur. Lepaskan salah satu tongkat dari pentas Natalis sekolahmu. Lalu potong sesuai ukuran yang kalian dapat lihat. Setelah terpotong, mari kita ambil bagian yang diperlukan untuk merakit gergaji putar mini. Kelihatannya cukup berbahaya dan menakutkan. Bisa dibayangkan film horor di mana orang jahat memiliki bor ini. Aku akan lari ketakutan. Dengan itu, kita akan memotong bagian yang telah kita tandai sehingga ukurannya sempurna. Lem panas tongkat di atas motor dengan mata pisau yang berputar. Kita akan menambahkan objek lain. Jadi, oleskan lem super di seluruh panjang kayu dan daur ulang sedotan dari minumanmu. Aku yakin bahkan pertahanan tentara paling canggih tidak terlihat seindah ini. Kita membutuhkan tongkat lain dengan diameter yang sama dengan sedotan. Tandai yang ini sekitar 11 cm. Singkirkan penggaris lagi dan potong tongkat menjadi dua dengan gergaji maut kita. Keluarkan spidol permanen lagi
Dan tandai titik kecil sedekat mungkin dengan ujung yang baru kita potong. Buang lubang kecil dengan mata bor mini. Terlalu banyak serbuk gergaji masuk ke tubuhku. Bersihkan serbuk dengan angin yang kuat. Setelah lem dimasukkan ke dalam lubang, masukkan paku dan tongkat melalui bagian dalam sedotan sampai benar-benar sejajar dengan kayu di bawahnya. Ambil tongkat yang runcing seperti yang digunakan untuk sate dan potong kelebihannya dengan tang. Rekatkan tongkat kayu tipis ke potongan kayu persegi panjang dan ambil sekotak karet gelang. Ambil salah satu karet dengan hati-hati dan tempelkan dari tongkat tipis ke paku. Pastikan cukup kuat untuk memberikan gerakan ini dengan kekuatan yang diperlukan. Beli banyak stik es krim, karena kamu bisa gila jika makan es krim sebanyak yang kita perlukan. Rekatkan yang pertama di samping, tempatkan sejajar dengan bagian depan mesin mainan. Kita akan melakukan hal yang sama di sisi yang berlawanan. Kamu tidak berharap aku menjelaskan hal yang sama lagi, bukan? Kamu kan sudah besar. Lebih baik kita bernyanyi dulu. Kamu tahu kan lagu Baby Shark? Ambil stik es krim baru dari tumpukan dan ukur dengan penggaris. Buat tanda pada 3,5 cm sebelum memotongnya dengan tang potong. Gunakan potongan kayu kecil ini untuk meniru pengukuran pada sisa tongkat. Kemudian kalikan dengan 2 atau 4 karena 2 kali 2 sama dengan 4, bukan? Matematika dasar, kamu tahu kan? Ambil strukturnya lagi dan oleskan lem instan seperti yang ditunjukkan di layar untuk rekatkan salah satu potongan kayu ke sana. Lalu rekatkan satu lagi ke arah belakang dan kemudian rekatkan di sisi yang berlawanan. Ini akan menjadi penopang yang menahan proyektil kita. Pencipta jenius tidak tahu apa yang mendatanginya. Tepatkan penyangga terakhir dan perkuat dengan tongkat es krim yang lebih besar. Percaya atau tidak, aku juga muak dengan banyak tongkat kayu, tapi ternyata bahannya bagus, kuat, dan murah juga. Kita harus berterima kasih pada penemu stik es krim. Balikan bingkai dan letakkan stik es krim pada motor untuk membantumu mengukur panjang struktur. Tandai garis dan potong dengan gunting. Rekatkan bagian terpendek ke bagian belakang dengan lem super menggunakan pinset. Setelah terpasang, satukan bagian lampu panjang ke motor untuk memastikannya menyentuh bagian belakang yang kecil, membentuk sudut 90 derajat yang sempurna. Tandai alur tempat peluru yang akan jatuh sebelum diluncurkan satu persatu dan potong dengan benda tajam seperti cutter yang cantik ini. Lepaskan bagian yang tidak kita perlukan dan lanjutkan untuk mengambil stik es krim lainnya. Lepas salah satu ujung bulat stik es krim ini menggunakan tang dan ulangi prosesnya sampai kita memiliki 4 buah. Tempelkan lem pada sedotan di 4 sudut potongan yang kita buat sebagai slot untuk proyektil dan tempelkan masing-masing tongkat. Aku sudah membuat peluncur kayu di channel ini yang memiliki tujuan untuk pertahanan diri, bukan seperti monster ini. Setiap objek memiliki banyak kegunaan jika kamu sedikit kreatif. Gabungkan 4 stik es krim ini dengan sepotong kayu datar lainnya yang akan kita ukur juga. Tandai dan potong terlebih dahulu sebelum menempelkannya dengan lem super. Aku banyak membantu menjual lem ini dan Coca-Cola. Sepertinya aku harus mulai menagih mereka per video. Lakukan hal yang sama pada sisi yang berlawanan dan perkuat ujungnya yang sempit dengan sepotong kayu lebar. Tambahkan 2 stik es krim lagi di dalam selongsong untuk mencegahnya terlepas dari tempatnya sebelum waktunya. Phew, aku lega. Akhirnya kita sudah selesai dengan stik es krim. Dan sekarang kita dapat beralih ke sistem kelistrikan yang menurutku jauh lebih menarik belakangan ini. Mari kita gunakan sekaleng camilan favoritku sebagai wadah untuk semua sirkuit dan alas untuk menyimpan boneka Squid Games yang marah dan jam alarm proyektil pastinya. Setelah kita makan isinya, bersihkan wadah secara sempurna dengan sedikit air sabun dan kain atau tisu toilet. Letakkan terbalik dan dengan bantuan penggaris silang tandai di mana kita membuat lubang. Untuk membuatnya, kita menggunakan paku dan palu. Tetapi, kamu juga bisa menggunakan bor atau... aku tidak tahu lagi. Mungkin sesuatu yang tajam. Tempatkan tutup plastik bundar di alasnya. Dan buat lubang dengan besi solder. Langsung di atas lubang pertama. Ambil motor mainan kecil yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Dan berikan lem ke samping untuk poros untuk masukkannya ke dalam lubang. Beri lem lagi di bagian dalam.
untuk memastikan lem tidak terlepas dari tempatnya. Lalu panggil polisi untuk mencuri sirkuit remote control mereka. Aneh bukan? Mencuri sirkuit dari mereka. Aku sendiri hampir tidak mengerti. Setelah menyambungkan kabel, cari sepotong kayu yang lumayan besar dan ukur menggunakan struktur peluncuran. Dengan potongan gergaji yang baru saja kita ukur, ulangi lagi prosesnya untuk mendapatkan 2 potongan. Jelas, kamu harus melekatkannya di atas. Terlihat sangat bagus seperti ini. Aku jadi tidak mau melanjutkannya. Hehehe. Jangan, pencipta jenius, kita harus menyelesaikannya. Tempatkan pemberat di dalam kaleng untuk mencegahnya bergerak atau jatuh menggunakan beberapa magnet. Letakkan baterai di ruang sempit yang tersisa di dalam kaleng dan lanjutkan ke pembuatan proyektil. Mereka bisa saja dibuat dari bahan yang lembut, tapi sang pencipta tidur seperti kerbau, sehingga akan terasa seperti menggelitik. Jadi solusi terbaik adalah menggunakan alat yang agak keras. Semua proyektil akan diamplas di satu sisi untuk memberikan tampilan yang lebih aerodinamis. Dan ketika sudah siap, kita akan mengecatnya untuk memberi sedikit desain. Aku akan menggunakan warna biru dan oranye untuk memberikan tampilan panah Nerf. Tetapi kamu juga dapat mewarnai sesuka kamu. Akan menyenangkan jika kita melukis seperti Pikachu, seperti dibangunkan dengan kejutan petir. Apakah kamu melihat betapa indah hasilnya? Aku memang seorang seniman berbakat. Setelah kita memiliki semuanya, masukkan mereka ke dalam kompartemen khusus yang kita buat. Peluncur sudah masuk. Tambahkan tongkat lebar dengan karet gelang di atas proyektil untuk menghasilkan tekanan. Kemudian, cat semua bagian jam dengan warna putih sebagai warna dasar dan tambahkan warna hijau yang cocok dengan boneka jelek itu. Sembari bersantai melukis dan memasang kembali jam, mari kita berbicara untuk terakhir kalinya. Dalam hal ini tentunya video ini. Hehehe, jangan sedih, masih banyak ciptaan untuk kalian. Apakah kalian seperti aku yang menyetel 30 alarm mulai dari jam 6 pagi karena harus bangun jam 8 pagi? Atau apakah kamu salah satu orang yang diberkati oleh Sang Pencipta yang bisa bangun pagi tanpa kesulitan sama sekali? Mereka orang-orang terpilih. Jika kamu bicara padaku saat aku baru bangun, aku mungkin akan membalasnya dengan melemparkan benda terdekat padamu, seperti boneka menakutkan yang akan kita tempatkan sebagai hiasan di atas peluncur kita. Oh, pencipta jenius, sebentar lagi kamu akan keluar dari mimpi indahmu. Untuk menyelesaikan, sambungkan kabel dari jam ke peluncur. Dengan hati-hati tentunya. Ini waktunya untuk menguji seberapa efektif jam alarm baru kita. Aku harap kamu sudah siap. Dengan jam terpasang, pencipta jenius dapat tidur dengan nyaman tanpa khawatir bangun besok pagi karena jam alarm Squid Games akan membangunkannya. Tidak masalah jika dia begadang bermain game, nonton Netflix, atau merekam dan mengedit video untukmu. Karena dengan penuhan ini, dia tidak akan pernah bangun setelah pukul 6.17 pagi. Hahaha. Kamu tidak tahu betapa aku akan menikmati menonton ini. Selamat pagi, bangun. Ini harus diupload sekarang. Bagus sekali, kerjaanmu begadang sepanjang malam untuk menyiapkan naskah dan tidur saja. Apakah kamu tidak malu? Bangun sekarang. Atau kamu mau dihantam lagi dengan proyektil kayu? Itu yang kupikirkan. Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Juga ini 2 video tentang penemuan yang lebih menakjubkan. Dan di sini kamu dapat berlangganan channelku agar tidak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih banyak telah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai jumpa.